إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والmuslimat rahimani rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat diberikan sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam pertemuan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema, perbedaan Syiah dengan Ahlus Sunnah. Kerana belum lama kabar bahawa ada satu pondok pesantren yang konon ustadznya, gurunya mencabuli santriwatinya sampai hamil dan sampai memiliki anak dan sampai hamil berkali-kali. Ketahui jemaah sekalian, kenapa tema ini diangkat? Kerana ada orang-orang zindik munafik yang membenci sunnah, yang tidak suka dengan ahlu sunnah, memojokkan bahawa pelaku tersebut adalah bagian dari orang-orang yang berkiblat ke Saudi Arabia, atau yang melakukan itu semua lulusan dari Madinah atau di Mekah Al-Mukarramah. Tidak lain ini orang-orang zindik, orang munafik. Mereka menisbatkan, memojokkan ahlu sunnah yang membuat melakukan yang tidak pantas kepada santriwatinya. Dan kita akan bahas apakah benar yang melakukan itu adalah ahlu sunnah atau bukan. Kita harus belajar akidah ahlu sunnah, dan juga kita harus tahu mengetahui akidahnya Syiah Rafidhah. Makanya belakangan ini sudah merajalela di negeri kita. Orang-orang Syiah ini mereka mengatasnamakan Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkan ajarannya
yakni dengan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Karenanya para ulama sepakat kita harus mengetahui bahawa Syiah itu bukan Islam. Ini yang harus kita pegang. Akidah Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya Asy-Syiah laisa Islam. Syiah itu bukan Islam, melainkan mereka kafir. Lihat Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, para ulama salaf mereka mengatakan, bahkan ulama di negeri kita yaitu Kiai Hashim Asy'ari dan bahkan MUI pusat kita mengatakan bahwasanya Syiah adalah kafir, bukan Islam. Ini yang harus kita pegang. Akidah Ahlus Sunnah menyatakan Syiah bukan bagian daripada Islam. Dia bukan saudara kita sama Muslim, melainkan mereka kafir. Lalu kita memvonis kafir Syiah, mana buktinya, mana dalilnya? Oleh karena itu kita ingin membedakan akidah Syiah dengan akidah Ahlus Sunnah. Bermuamalahnya Syiah dengan Ahlus Sunnah, ibadah mereka sama atau tidak dengan Ahlus Sunnah, bahkan bermuamalah mereka jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jamaah sekalian, kita angkat tema ini agar kaum muslimin yang awam tidak ikut-ikutan, yakni kepada ajaran mereka, ajaran Syiah. Kita harus tahu, sebelum kita menjelaskan perbedaan, baik perbedaan dari akidah, muamalah, ibadah, dan perbedaan yang lainnya dengan Ahlus Sunnah, kita akan bahas sedikit sejarah ringkas munculnya Syiah Rafidhah. Di antara wasiat Nabi SAW sebelum wafatnya Rasul yang mulia SAW, itu pernah bersabda kepada para sahabatnya, terkhusus kepada 4 sahabat yang mulia, Khulafa'i Rasyidin, yang Rasul SAW mengatakan, wali in ishtu insyaallah la ukhrijanna al-yahud wa nasara min jaziral arab. Kata Rasul SAW, jika aku masih hidup, maka insyaallah aku benar-benar akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kota Mekah dan kota Madinah, dari Jazirah Arab. Ternyata wasiat Nabi SAW setelah wafatnya belum terlaksana, yang dibawa khilafah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abu Bakar As-Siddiq pada saat yang menyambung dari khilafah setelah peninggalan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq sibuk memerangi orang-orang yang murtad dari Islam pada saat itu. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq sibuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal pada saat itu Allah Azza wa Jalla telah perintahkan kepada hamba-Nya, terkhusus kepada orang-orang Islam, agar mereka mengerjakan salat, aqimus salat wa atuz zakat, agar mereka salat dan mengeluarkan zakat. Namun sebagian kaum muslimin pada khilafah yang diemban oleh sahabat Abu Bakar, sebagian tidak membayar zakat, diperangi oleh beliau, hingga akhirnya belum melaksanakan wasiat Nabi SAW agar mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Maka ya kepemimpinan sahabat Abu Bakar hanya 2 tahun, dan itu belum terlaksana oleh beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian pada masa khilafah setelah Abu Bakar, itu dibawa khilafah oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang pada saat itu juga melaksanakan wasiat Nabi SAW ini agar mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kota Mekah dan Madinah. Maka pada
saat khilafah Umar bin Khattab ini berhasil, maka tidak ada satupun orang Yahudi yaitu tinggal di kota Mekah dan tinggal di kota Madinah. Dikeluarkan mereka dari kota Mekah dan Madinah. Maka pada saat itu mulai orang-orang Yahudi ini dendam, bahkan membenci, ingin membunuhnya, karena tempat tinggal mereka berkumpul di kota Mekah dan di Madinah ini diusir keluar karena wasiat Nabi SAW. Maka pada saat itu orang-orang Yahudi ingin membunuh dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Namun pada saat orang-orang Yahudi pun ingin membunuh, ternyata sahabat Umar dibunuh oleh orang Al-Majusi, yaitu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pada saat mengimami salat subuh, sahabat Umar yang ditikam, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka pada saat itu di belakang ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika selesai digantikan imamnya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Selesai sahabat Umar bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, siapa yang menikamku? Maka Ibnu Abbas pada saat itu melihat yang menikamnya adalah seorang budak dari Mughirah. Dia adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pada saat ditikamnya sahabat Umar, terkabar terus sampai meninggalnya beliau, maka orang-orang Yahudi pada saat itu mereka bergembira, mengangkat-angkat, memuji-muji Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, bahkan diberi gelar sebagai Baba Syuja'uddin, sebagai pahlawan agama bagi orang-orang Syiah. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dialah yang membunuh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mereka merayakan kematian dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka bergantilah khilafah kepada sahabat Utsman bin Affan. Maka sebagian orang Yahudi masih ada tersisa. Mereka pura-pura masuk ke dalam Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Maka lihat pada saat ini kaum muslimin yang pada saat mereka pura-pura masuk Islam tapi hatinya benci kepada Islam, mereka terjangkit virus akidahnya Syiah. Tidak suka Islam itu yang berkembang, tidak suka Ahlu Sunnah ini berkembang. Tidak lain yang benci dengan Ahlu Sunnah adalah Syiah Rafidhah. Maka pada saat orang Yahudi masuk ke dalam Islam, mereka ingin merusak Islam dari dalam. Di antara pentolannya adalah, yaitu mereka lah Abdullah bin Sabah al-Yahud. Mereka masuk Islam pura-pura ingin menghancurkan Islam itu. Hingga akhirnya apa? Mereka banyak membuat fitnah agar menggulingkan khilafah yang dibawa oleh sahabat Utsman. Mereka membuat fitnah, di antaranya fitnah yang melengsarkan sahabat Utsman. Dikatakan kepada mereka bahwa kami dahulu ini orang Yahudi senantiasa membaca kitab Taurat, maka aku baca di dalamnya adalah ada wasiat bahwa setelah sepeninggalan Nabi SAW yaitu Rasulullah, itu akan diberikan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata ajaran ini disebarkan di kota Mekah, di kota Madinah, di kota Bashrah, di kota Syam, namun ditolak oleh penduduknya. Tidak berhasil dia untuk menggulingkan sahabat Utsman. Akhirnya dia membuat fitnah yang terbesar, ingin membunuhnya. Sebelum dibunuh, mereka membuat fitnah bahwa Utsman ini mengangkat pegawai-pegawainya tidak lain adalah dari bangsanya sendiri, dari keluarganya sendiri. Maka disitulah fitnah yang terbesar, ingin menggulingkan sahabat Utsman. Namun pada saat itu kaum muslimin mereka tidak percaya dengan fitnahan dari Abdullah bin Sabah al-Yahud ini. Hingga akhirnya Utsman berhasil dibunuh dalam keadaan
semasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Maka mereka bergembira. Kemudian pada masa khilafah sahabat Ali bin Abi Thalib, ini pun sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat itu konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Konflik mereka. Nah, disitulah muncul orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah. Mereka menolong dan membela yang sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka disebutlah di situ Syiah, yaitu pengikut, penolong dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka pendukungnya sahabat Ali bin Abi Thalib itu kebanyakan orang-orang Syiah. Paham mereka tidak lain ingin menghancurkan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat Utsman. Mereka mengangkat kepemimpinan yang benar menurut akidah mereka adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai mereka kaum Syiah ini menganggap sahabat Ali sebagai Tuhan. Pernah dikisahkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, pada saat sahabat Ali bin Abi Thalib keluar, lalu orang-orang Syiah mencium kaki dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka sujud di hadapan Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Orang yang menjadikan aku sebagai Tuhan, kumpulkan mereka di hadapanku. Maka diperintahkan orang untuk membuat parit. Maka orang yang menyembah sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat itu, mereka dibakar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka terdengarlah kisah ini, bahawa sahabat Ali membakar orang-orang yang menjadikan beliau ini sebagai Tuhan, terdengar oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Disebutkan dari Ikrimah yang dia berkata, "Utiya Ali radhiyallahu taala bi zanadiq fa akhrajahu." Bahwa pernah didatangkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib mereka dari kaum Zindiq, yang mereka semuanya dibakar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka kisah ini sampai kepada sahabat Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas mengatakan, "Lau kuntu ana lam ufrikahum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibu bi'adzabillah." Kata Ibnu Abbas, kalau seandainya aku di posisi Ali bin Abi Thalib, aku tidak akan pernah membakar orang-orang yang menyembah dirinya sebagai yang Tuhan. Karena mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'adzibu bi'adzabillah, tidak boleh mengadab, menghukum seseorang itu dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyiksa, menghukum, membakar itu hanya Allah. Manusia tidak boleh. Makanya dalam hal yang terkecil saja, jika kita ingin membunuh atau mengusir dari seekor semut, itu tidak boleh kita membunuhnya dengan membakar. Karena dengan hadis ini, la tu'adzibu bi'adzabillah, hukuman membakar itu hak Allah, bukan hak makhluk. Maka pada saat itu sudah dibakar orang-orang Zindiq yang mengaku jadi pengikut Ali bin Abi Thalib, penolong Ali bin Abi Thalib, yang mereka menjadikan apa? Sahabat Ali ini sebagai Tuhan. Disitulah muncul mereka menjadi pengikut. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib, jadilah mereka Syiah Rafidah. Maka perbedaan di antaranya, perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah, kita berbicara bahwa Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Syiah ini orang yang mengkafirkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam yakni pendapatnya Al-Imam Muslim dari Abu Zurh Ar-Razi, yang beliau mengatakan, idza ra'aitar rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apa kata beliau? Jika kalian melihat seseorang yang menghina satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa sungguh dia adalah orang zindiq. Orang zindiq ini adalah awal kemunculan mereka menjadi Syiah Rafidah. Orang-orang Yahudi yang membenci kepada para sahabat, maka mereka lah jadi orang-orang zindiq, orang-orang Syiah. Maka jika kalian mendapati ada yang menghina satu sahabat saja, bahwa dia adalah kafir. Tidak lain yang mengkafirkan sahabat satu saja, ini dikatakan kafir. Apalagi seluruh sahabat mereka dikafirkan. Maka lihat, disebutkan perkataannya oleh ulama Syiah. Ulama Syiah mereka mengatakan, ini disebutkan di dalam kitabnya, bahwa al-usulul kafi al-kaulani, mereka mengatakan kana nasu ahla riddatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalath. Ulama Syiah mereka mengatakan dalam kitabnya, manusia seluruhnya itu murtad, kafir setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalath, kecuali yang tiga saja. Siapa yang tiga? Mereka mengatakan bahawa yang pertama adalah Miqdad bin Aswad, yang kedua adalah Abu Dzar Al-Ghifari, yang ketiga Salman Al-Farisi. Hanya tiga saja yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah, seluruhnya kafir. Ini ulama Syiah. Mereka tidak senang dengan para sahabat, hingga akhirnya mereka menyebut sahabat, seluruh sahabat itu kafir. Bahkan mereka itu mengkhususkan akidah mereka, memiliki akidah yang khusus untuk menghina dan mencaci para sahabat. Terlebih lagi khusus kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Karena sebab dua sahabat ini, orang-orang Yahudi keluar dari kota Makkah dan Madinah, hingga mereka memiliki akidah khusus untuk membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Maka disebutkan ulama mereka ini diriwayatkan secara dusta oleh ulama Syiah bahwa ada pembantunya sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Alaika haqqul khidmah." فأخبرني عن أبي بكر وعمر فقال إنهما كانا كافرين الذي يحبهما فهو كافر أيضا. Apa kata pembantunya sahabat Ali bin Abi Thalib? Anda memiliki hak, yaitu pelayan untukku, maka beritahukan kepadaku tentang Abu Bakar dan Umar. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa keduanya kafir, mencintai keduanya kafir. Bagaimana mungkin sahabat Ali bin Abi Thalib mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar? Ini secara dusta. Tidak mungkinlah Rasulullah SAW mewasiatkan agar kita berpegang kepada 4 sahabat yang mulia, Khulafai Rasyidin. Yang kata Rasul SAW, nanti setelah peninggalanku kalian akan melihat perselisihan yang paling banyak. Maka pada saat engkau mendapati perselisihan yang banyak, maka peganglah kepada sunnahku dan sunnah Khulafai Rasyidin. Maka tidak mungkin sahabat Ali bin Abi Thalib mengkafirkan 2 sahabat yang mulia. Ini secara dusta. Memang akidah mereka, akidah pokok mereka mengkafirkan sahabat. Jadi jika kita berjumpa dengan seseorang, dia benci dengan satu sahabat saja, dia kafir, dia Syiah Rafidah. Kita harus paham bahwa keyakinan Syiah juga semakin melebar. Akhirnya mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kita lihat di negara-negara muslim, di Syria, di Afghanistan, di Irak, ahlu sunnah mereka halalkan darahnya. Maka kita harus pahami ini. Orang-orang Syiah setelah mengkafirkan, menghalalkan darah para sahabat, mereka pun menghalalkan
kaum muslimin yang mereka keluar dari ajaran-ajaran Syiah Rafidhah, maka siap-siap mereka akan dibunuh, dihalalkan darahnya. Ini akidahnya mereka. Disebutkan oleh ulama mereka, disebutkan As-Sadq meriwayatkan, disandarkan kepada Daud bin Farqad bahwa dia berkata, qultu li Abi Abdullah, mereka berkata kepada ulama Syiah, ma taqulu fin nasib, apa yang kau katakan bagi orang-orang Islam yang di luar Syiah? Ulama Syiah mengatakan, qala halalud dami likai an taqila alaika, halal darahnya. Mereka menanam kebencian kepada kaum muslimin, bahkan halal darahnya untuk ditumpahkan. Mereka membenci kepada kaum muslimin kerana sudah mulai yang diungkap keburukan mereka. Maka di antaranya jamaah sekalian, orang yang senantiasa membahas tentang keburukan, kebobrokan Syiah, maka dia tidak akan selamat. Dia selalu diintai. Makanya orang-orang Syiah itu, mereka akan kenal siapa saya. Saya itu orang yang paling banyak mengungkap keburukan Syiah. Makanya orang-orang Syiah ini sudah mengenal biasa, karena ancamannya begitu besar, sampai ingin dihalalkan darahnya, ingin dibunuh. Maka bagi kita, tampakkan kebenaran, tampakkan kebatilan. Kalau memang itu batil, kita jelaskan kepada umat bahwa Syiah adalah yang dikelompok bukan dari Islam, melainkan mereka kafir. Maka disebutkan lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Abdullah, ini ulama dari Syiah, mereka mengatakan, innar rajula liyuhibbuna ma yadri ma taqulu fayudkhiluhu Allahul jannah. Ada seseorang yang benar-benar mencintai kalian orang-orang Syiah, maka mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada orang yang membenci Syiah, katanya mereka akan masuk mataqulu fayudkhiluhu Allahun nar, bahwa siapa saja yang membenci kaum Syiah, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Ini kata orang Syiah. Jadi mereka membuat apa? Kedustaan terus, membuat syubhat kepada kaum muslimin. Mereka membuat syubhatnya bahwa mereka menisbatkan kepada Ahlul Bait. Jadi kalau orang yang membenci kepada Ahlul Bait, Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka Jahannam. Namun mereka hanya menisbatkan kepada Ahlul Bait, tapi amalan akidahnya, bermuamalahnya jauh daripada Ahlul Bait. Makanya kita tidak butuh siapa mereka, mau Ahlul Bait atau bukan, dari kelompok mana, kita tidak peduli, asalkan dia di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, maka kita cintai mereka. Wajib kita mencintai kaum muslimin di atas agama yang hak, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Jadi tidak peduli itu Ahlul Bait atau tidak. Kalau Ahlul Bait dia menyimpang ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak wajib untuk dicintai. Karena kita cinta kepada Allah, kita cinta kerana Allah, dan kita membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini, orang-orang Syiah, menanamkan keraguan, syubhat kepada kaum muslimin. Kerana memang kita harus mencintai Ahlul Bait, kita harus mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila mereka menyelisihi daripada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak patut untuk kita cintai. Kita harus pahami, Syiah mereka mengatasnamakan Ahlul Bait, tapi ajaran mereka menyimpang dari Islam, maka tidak patut kita untuk mencintainya. Maka kaum Syiah ini, mereka membuat kedustaan kembali. Mereka mengatakan, ini disebutkan dalam kitab Syiah, itu bahwa mereka, ulama mereka yang bernama Al-Majlisi,
Mereka mengatakan wal hasil anna al-mukhallifina laysu min ahli al-jinan. Mereka mengambil kesimpulan bahawa orang-orang yang menyelisihi dari kaum Syiah, yang dimaksudkan adalah kaum Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini surga dan neraka milik mereka, yaitu kaum Syiah. Jadi kedustaan mereka terhadap apa yang dibawa dari ajaran mereka untuk menyesatkan umat kaum muslimin. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah, akidah kita Ahlus Sunnah terhadap para sahabat, kita tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghinanya. Mereka lah para sahabat di generasi yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah Ahlus Sunnah tidak boleh merendahkan para sahabat. Makanya disebutkan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati qarni," sebaik-baik umatku yang setelahku mereka adalah yani summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Mereka lah para sahabat, mereka lah para tabi'in, mereka lah tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang terbaik setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka haram kita mencaci maki mereka, mengkafirkan para sahabat. Ini haram hukumnya. Maka tidak boleh kita menghina, merendahkan sahabat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berwasiat setelah sepeninggalan beliau ada tiga generasi yang terbaik setelah umat ini. Maka mereka lah para sahabat. Di sisi Ahlus Sunnah mereka mulia. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali yang masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yani was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang pertama kali mereka dari kaum salaf, para sahabat yang dari kaum muhajirin dan ansar, mereka lah walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridho kepada mereka, para sahabat pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah para sahabat, generasi umat ini yang terbaik, yang senantiasa kita dipesan, diwasiatkan oleh Nabi agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan berpegang kepada para sahabat, tidak mengkafirkan mereka. Maka jemaah sekalian yang rahimakumullah, sikap kita terhadap para sahabat sudah jelas bahwa kita dilarang untuk mencaci maki. Tidak boleh kita merendahkan para sahabat. Berbeda dengan yang di kaum Syiah, mereka merendahkan dan mengkafirkan para sahabat. Maka di antara lagi perbedaannya Syiah dengan Ahlus Sunnah menyikapi bagaimana yang berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang Syiah mereka setelah mengkafirkan para sahabat, mereka menyatakan bahawa Al-Quran yang ada pada sisi Ahlus Sunnah itu adalah palsu dari sepertiganya. Mereka tidak meyakini Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal itu adalah buatan manusia, bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, disebutkan dusta oleh Ja'far dari imam mereka, kaum Syiah. Mereka mengatakan, madda'a ahadun minan nas annahu jamma'a al-Quran kullahu kama anzalallah illa kadzdzab. Apa kata beliau? Tidaklah ada seorang pun yang mengaku mengumpulkan Al-Quran seluruhnya, bahwa apa yang dia Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia mengaku itu, bahwa orang tersebut adalah dusta. Jadi orang Syiah itu tidak yakin dan tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada orang yang menghafalnya
mempercayainya, maka mereka mengatakan bahwasanya orang tersebut kadzdzab, orang tersebut adalah dusta. Lihat orang-orang Syiah. Akhirnya mereka apa? Membuat kedustaan dari ulama-ulama mereka mengenai tentang Al-Quran. Ini disebutkan juga oleh Ja'far dari imam ke-6 Syiah, yang mereka mengatakan innal Qur'an alladhi jaa bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang didatangkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sepertiga saja yang benar. Jadi yang lainnya itu adalah palsu. Hingga akhirnya mereka mengganti mushafnya dengan mushaf Fatimah. Bagaimana jika kita ada orang yang mengganti Al-Quran kita, yang kita baca, yang kita yakini, lalu diganti namanya dengan mushaf Fatimah? Mereka mengatakan Al-Quran kita sepertiganya itu adalah palsu. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan itu kepada kita? Bahwa ketahuilah dia adalah Syiah Rafidah, yang dia tidak yakin dengan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman hidup. Mereka dustakan. Terlebih lagi hadis, semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat mereka tolak. Mereka tidak mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat kecuali dari jalan sahabat Ali bin Abi Thalib dan kepada anaknya Hasan dan Husain. Itu saja. Yang lainnya mereka apa? Menolak. Hingga akhirnya mereka itu suka membuat kepalsuan, mendustakan hadis. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pada saat orang-orang Syiah ini berkumpul, mereka saling berbicara, di mana pembicaraan mereka ada satu kebaikan. Ada satu kebaikan, maka mereka jadikan pembicaraan itu sebagai hadis. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'hu maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda, tapi mereka mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Syiah, mereka membuat hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asal usulnya. Ketika mereka meriwayatkan riwayat mereka dari 12 imam mereka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdusta atas namaku, maka falyatabawwa'hu maq'adahu minan nar, maka tempat kembali mereka adalah di neraka jahanam. Ini peringatan agar kita tidak sembarangan berbicara membawakan hadis palsu. Kita koreksi dulu, apakah hadis itu benar-benar hadis yang sahih, ataukah hadisnya itu la asla lahu, atau hadisnya tidak ada asal usulnya. Jangan-jangan itu buatan kaum Syiah Rafidah yang ingin menghancurkan yakni Islam, menghancurkan kaum muslimin. Maka kedustaan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Namun kita ahli Sunnah, perbedaannya dengan mereka kaum Syiah terhadap Al-Quran, kita percaya dan yakin bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah ini tidak berkurang sedikit pun. Ini keyakinan kita. Akidah Ahli Sunnah menyebutkan dalam surat Al-Quran, ini surat Al-Hijr pada ayat ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah Azza wa Jalla nyatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, Al-Dzikra, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Para ulama mengatakan Al-Dzikra di situ adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Maka tidak ada sedikit pun yang kurang dari Al-Quran dan hadis pun demikian, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka kita akan tahu ada hadis palsu, ada hadis dhaif, ada hadis yang sifatnya derajatnya munkar. Kita akan mengetahui karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan menjaga Al-Qur'an dan hadis itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran tidaklah mungkin dikurangi, tidaklah mungkin itu akan berkurang dari sepertiganya. Itu kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Quran ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa kaum muslimin bersikap kepada Al-Quran ini tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Bahwa ahlu sunnah dia beriman dengan apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang beliau mengatakan, wala khilafu bainal muslimin wa anna man jahada minal Quran suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan yani mutafaqqan alaihi annahu kafir. Beliau Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa barang siapa yang mengingkari Al-Quran, mengingkari satu ayat saja, mengingkari satu kalimat saja, satu kata saja, dia mengingkari satu surat saja, ini sepakat bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Dan ini sebagai dalil jika ada orang yang mengurangi Al-Quran, mereka adalah kafir. Orang-orang Syiah bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu huruf, tapi sepertiga mereka kurangi dan bahkan mengganti Al-Quran yang menjadi Mushaf Fatimah. Maka pantas kita menyebut mereka orang-orang Syiah itu kafir. Syiah bukan Islam. Atau ada yang tersubhat, kaum muslimin mengatakan Syiah itu madhab kelima. Ini keliru. Tidak ada madhab Syiah. Syiah itu dijelaskan oleh para ulama, Asy-Syiah laisul Islam. Selesai. Bahwa Syiah itu adalah bukan Islam. Kalau bukan Islam berarti mereka kafir. Kafir mereka telah mengurangi Al-Quran. Kafir mereka telah mencaci para sahabat. Kafir mereka telah menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Dan masih banyak lagi kesesatan mereka. Jangan katakan Syiah itu sebagai Muslim. Katakan mereka kafir. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah yang dibawa oleh Syiah di antaranya akidah taqiyah. Apa itu taqiyah? Ini ulama Syiah mendefinisikan tentang taqiyah. Itu disebutkan oleh ulama Syiah yang bernama Muhammad Jawad Muginniyah, mendefinisikan bahwa at-taqiyah an taqula aw taf'al ghaira ma ya'taqid. Taqiyah itu adalah engkau mengatakan atau melakukan padahal hatinya itu apa? Tidak meyakini. Itu taqiyah. Makanya beliau apa? Jika suatu orang ingin menolak mudarat, ingin menolak sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dia taqiyah. Boleh, ini dalam ajaran Syiah. Misalkan begini, di ajaran Syiah sebenarnya mereka ini diharamkan untuk membunuh yang dari bapak-bapak dan ibu mereka. Namun untuk kemudaratan mereka jadikan taqiyah. Mereka menghalalkan, sebagaimana nanti kita sebutkan, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan mut'ah, tapi mengharamkan khamar. Ini akidah mereka taqiyah. Karena di antaranya, jika kita memilih khamar antara khamar dengan zina, ini lebih banyak memilih zina.
Maka itu kita akan jelaskan di antara akidahnya mereka ini, menghalalkan perzinahan dengan apa? Dengan mengelabui kaum muslimin dengan cara nikah mut'ah. Maka itulah yang disebutkan para ulama. Ini kaum Syiah ini, akidah mereka, ajaran mereka dibangun di atas kedustaan dan kemunafikan. Makanya taqiyah ini adalah kedustaan, kemunafikan yang disebarkan ajaran mereka kepada kaum muslimin. Maka terjadi perbedaan di antara kalangan ulama mereka. Mereka ini jadikan taqiyah, mereka ikut sana, padahal hatinya membenci. Jika dia sudah ketahuan di tengah-tengah kita kalau ada orang Syiah di sini, mereka tidak menampakkan dia sebagai seorang Syiah. Mereka akan menampakkan apa? Menampakkan ahlu sunnah di hadapan kaum muslimin. Dan itu terjadi ketika Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Itu disampaikan hadis oleh Rasul SAW. Maka orang-orang zindiq, orang-orang zindik mereka mengatakan apa? Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Mereka mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Itu kaum zindik. Tapi ketika berjumpa dengan Nabi, dengan para sahabat, mereka menampakkan seolah-olah mereka lah ahlu sunnah. Kalau ada orang Syiah di sini, tidak mungkin dia menampakkan Syiahnya. Itu taqiyah akidah mereka. Mudah-mudahan enggak ada orang Syiah di sini. Kalau ada, dia taqiyah di sini. Biasanya kalau sudah membahas Syiah, ada aja penyusupnya. Udah biasa begini, ya. Nanti yang ada yang ngikutin saya pulang, itu udah biasa. Nah, udah biasa seperti itu. Makanya kalau ada orang Syiah, mereka tidak menampakkan Syiahnya. Itu taqiyah akidah mereka. Maka hati-hati dengan akidah mereka. Ini yang menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran. Maka di antaranya taqiyah ini banyak melahirkan kebohongan dan kemunafikan. Ini taqiyah yang diajarkan oleh agama Syiah. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, azakumullah. Kita lanjutkan sedikit dari perbedaan Syiah dengan Ahlu Sunnah. Maka yang ingin Anda tegaskan di sini perbedaannya dari akidah mereka berbicara atau berurusan dengan yang namanya nikah mut'ah. Setelah taqiyah, mereka memiliki akidah yang namanya nikah mut'ah. Makanya satu kabar yang pondok pesantren yang ustadznya mencabuli santriwatinya sampai hamil berkali-kali, dan itu masyarakat tenang saja, biasa saja. Ketahuilah bahwa itu adalah memang ajaran mereka. Mereka tidak bisa memberontak. Namun ada fitnah yang keji dari orang-orang munafik bahwa yang melakukan itu adalah pondok pesantren yang guru-gurunya, ustadz-ustadznya itu keluaran dari Madinah. Ini dusta. Makanya kita bahas perbedaannya apa dengan Syiah, dengan Ahlussunnah. Maka nikah mut'ah ini adalah nikah kontrak atau disebut secara jelas nikah zina. Dan ini bagian daripada akidah keyakinan mereka. Makanya disebutkan riwayat dari orang-orang Syiah, dari ulamanya Syiah. Berkatalah Abu Abdillah secara dusta dari ulama Syiah, mereka mengatakan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala syi'atina al-muskira min kulli syarab wa awadahum min dhalika bil mut'ah.
Kata ulama Syiah, mereka mengatakan sungguh Allah tabaraka wa taala telah mengharamkan atas orang-orang Syiah jadi dari setiap minuman memabukkan. Jadi minuman khamr itu diharamkan atas orang-orang Syiah, tapi mereka mengatakan mengganti khamr itu dengan mut'ah. Jadi mereka menghalalkan itu nikah mut'ah. Makanya jamaah sekalian, riwayat yang dusta lagi, mereka menyandarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang Syiah mudah mengucapkan hadis ini yang berkata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan. Ini orang-orang Syiah mengatakan man tamatta'a marratan wahidah, barang siapa yang melakukan mut'ah sekali maka utiqa thulutsa minan nar, maka Allah akan menjauhkan, membebaskan sepertiga dari neraka jahanam kalau satu kali mut'ah. Mereka mengatakan lagi wa man tamatta'a marrataini utiqa thulutsahu minan nar, kalau mut'ah dua kali mereka mengatakan apa? 2/3 mereka akan dijauhkan dari neraka jahanam. Mereka mengatakan lagi wa man tamatta'a thalatha marratin, barang siapa yang mut'ahnya 3 kali maka utiqa kullihi minan nar, selamanya dia akan dijauhkan dari neraka jahanam. Makanya mereka berlomba-lomba apa? Mut'ah itu makna secara bahasa adalah nikmat. Mut'ah itu maknanya secara bahasa adalah nikmat. Makanya jemaah sekalian, ini keyakinan mereka, akidah mereka, berlomba-lomba untuk apa? Mut'ah, nikah kontrak, nikah zina. Bahkan dalam riwayat yang lain, ini lebih parah lagi. Secara dusta mereka mengatakan bahwasanya ulama Syiah mengatakan zakartu lahu mut'ah, aku bertanya kepada ulama Syiah tentang mut'ah. Apa kata ulama Syiah? Mereka mengatakan ahya minal arba', apakah hanya dibatasi hanya 4 saja? Mereka menjawab faqala tazawwaj minhunna alfan fa innahu mustajarat. Mereka mengatakan nikahilah atau mut'ahlah dengan berapa? 1000 wanita, karena wanita-wanita di kalangan mereka ini dianggap sebagai wanita sewaan. Lihat, 4 kurang disuruh berapa? 1000. Dan akidah lagi yang menjadi pedoman mereka, apabila ada anak seorang gadis pengikut Syiah kemudian dimut'ah oleh imamnya, maka seluruh keluarganya akan masuk surga. Lihat, sesat kafir Syiah. Siapa yang mau anak gadisnya dimut'ah sama imamnya Syiah? Tidak ada yang mau, jemaah sekalian. Ini kedustaan mereka. Mereka menjadikan tolak ukur akidah mereka, keyakinan mereka harus dengan mut'ah. Karena mereka menganggap bahwa Rasul SAW telah menghalalkan itu mut'ah. Iya, memang Rasul SAW telah menghalalkan mut'ah, tapi hanya 2 kali. Itu disebutkan oleh Al-Imam Muslim, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi, bahwa Rasul SAW itu pernah menghalalkan yakni 2 kali mut'ah. Yang pertama pada saat perang Khaybar, yang lagi pada penaklukan kota Mekah. Setelah itu tidak lagi diperbolehkan, diharamkan sampai hari kiamat. Sebagaimana dalilnya Nabi SAW menyebutkan, ya ayyuhan nas inni qad kuntu udinat lakum fil istimma' jadi minan nisa. Maka wahai manusia, sesungguhnya aku dulu telah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah terhadap wanita-wanita tawanan atau wanita-wanita yang lain. Namun Rasul SAW mengatakan wa innallaha qad haramma dzalika ila yaumil qiyamah. Pada saat ini syariat telah turun, Allah telah haramkan bagi kita umat muslim untuk melakukan mut'ah sampai hari kiamat kelak. Tapi mereka orang-orang Syiah tetap melakukan mut'ah. Karena mereka dibohongi.
dilakukan, bahkan dengan anak kecil pun mereka melakukan mut'ah. Lebih konyol lagi, ya, bahwa imam mereka itu bernama Khumaini yang sudah wafat, semoga Allah siksa di dalam neraka Jahannam. Khumaini, mereka mengatakan ketika ditanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu jika ada anak yang masih menyusui kemudian mut'ah kepada laki-laki dewasa? Apa jawaban imamnya? Boleh. Bagaimana caranya? Menempelkan kemaluannya saja sudah dianggap itu mut'ah. Siapa yang mau ikut ajaran Syiah? Laknatullah. Ini Syiah bukan Islam. Menghalalkan perzinahan. Makanya mustahil akidah Ahlus Sunnah melakukan ini, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Allah telah mengharamkan yaitu nikah mut'ah untuk sampai hari kiamat kelak. Tidak ada lagi haram hukumnya nikah mut'ah kecuali orang Syiah Rafidah yang mereka tetap menghalalkan mut'ah sampai hari kiamat kelak. Maka hati-hati jamaah sekalian, hati-hati anak-anak kita, terkhusus bagi para wanita. Hati-hati jangan sampai mereka ikut ajaran Syiah. Hati-hati memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Jangan-jangan itu adalah pondok pesantren yang diasuh oleh, dibimbing oleh orang-orang Syiah Rafidah. Maka perbedaannya orang Syiah dengan Ahlus Sunnah sangat jauh sekali. Maka tidak akan pernah dapati kesamaannya, karena mereka adalah orang-orang kafir dan bukan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ingin mengungkap, maka banyak sekali kesesatan dari orang-orang Syiah, namun tidak cukup waktunya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa membahasnya kembali. Ustaz, apa ciri-ciri orang Syiah? Nah, ciri-ciri orang Syiah itu banyak sekali jemaah. Di antaranya ciri-cirinya orang Syiah ini, mereka selalu mengkultuskan dengan pakaian berwarna hitam. Ahlu Sunnah tidak. Makanya para akhwat nih, jangan berpakaian hitam saja. Boleh berpakaian yang lain asalkan tidak mencolok, tidak terang, tidak mengumbar fitnah. Tapi orang Syiah dia mengkultuskan kepada yang hitam. Ciri-ciri yang lain orang Syiah, pada saat beribadah mereka tidak bersedekap. Padahal tidak bersedekap ini adalah pendapatnya Imam Malik, tapi dia mengharamkan bersedekap ketika sholat. Lalu ketika dia ingin sujud atau ingin bangkit, mereka selalu menepukkan di pahanya. Itu ciri-ciri orang Syiah. Dan sujud dia tidak sah kalau tidak di batu yang terbuat atau diambil dari Karbala, dari Iran sana. Maka ciri-cirinya orang Syiah, kalau dia sujud itu ada apa? Ada batu, sebongkah batu ataupun sebongkah kertas ada tulisan-tulisan. Mereka menganggap Karbala lebih mulia daripada Mekah dan Madinah. Itu ciri-ciri orang Syiah. Ciri-ciri lagi yang lain orang Syiah, mereka sholat hanya 3 waktu. 2 waktunya dia tolak. Kemudian di dalam sholat Jumat mereka mengharapkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Mereka tidak sholat Jumat. Lihat orang Syiah banyak sekali ciri-cirinya. Kemudian kalau berbicara tidak lain, selalu mengingkari hadis. Makanya ada jamaah yang namanya ingkarus sunnah.
Nah, ini ingkar sunnah, ini jamaah kelompok firqah yang mereka menolak hadis. Seluruhnya hadis ditolak. Yang dia bawakan cukup dengan Al-Quran saja. Maka diantaranya orang Syiah pun menolak seluruh hadis. Hanya beberapa jalur yang dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, dan generasi keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ciri-cirinya sudah nampak di kita banyak. Makanya yang paling nampak kalau mereka sholat, itu sholat tidak mau bermakmum kepada kita. Tidak mau bermakmum kepada kita. Karena menganggap bahwasanya imam yang diimami oleh ahlu sunnah itu tidak sah. Maka mereka sholat sendiri dengan gaya ibadah sendiri. Padahal kita diperintahkan sholat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Tapi orang Syiah punya tata cara sendiri di dalam ibadah. Banyak sekali yang mau diungkapkan ciri-ciri orang Syiah. Bagaimana dengan ormas LDII? Ormas LDII ini pun sama, suka mengkafirkan yang tidak satu sepaham sekelompok dengannya. Mereka punya imam, baiat bersama imamnya. Kalau dia tidak berbaiat, maka dia kafir. Makanya kalau kita sholat di tempat kelompok LDII, selesai sholat itu dibersihkan, dipel kembali, karena mereka menganggap kita ini najis. Itu LDII. Dia punya imam tersendiri yang tidak berbaiat kepada imamnya, kafir, dan matinya mati seperti bangkai jahiliyah. Itu firqah LDII. Padahal ini kan sudah difatwakan dari zaman dulu, firqah LDII, bahwasanya firqah yang sesat, tapi berkembang. Tapi ini hati-hati buat kita jamaah kaum muslimin rahimakumullah, agar kita tidak masuk ke dalam akidahnya atau masuk ke dalam firqahnya. Karena secara zahirnya itu tidak ada perbedaan dengan kita. Berpakaiannya sama seperti orang Syiah, tapi dalam akidah dan manhajnya menyimpang. Itu LDII, mengkafirkan yang tidak sepaham dengan dia. Apa hukumnya kita berjualan petasan? Padahal kami tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru, hanya berjualan saja. Boleh apa tidak? Siapa yang jualan nih? Ngaku. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru ini itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Itu orang-orang kafir dari bangsa orang Mawi yang mereka itu merayakan Jamius mereka. Jadi merayakan apa? Perayaan orang-orang kafir yang haram kita mengikuti mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari golongan mereka. Lalu bagaimana hukumnya kita jualan petasan padahal dia tidak merayakan, cuma jualan saja? Ingat bahwasanya tahun baru ini adalah perayaan orang kafir yang tidak boleh kita merayakan. Jadi kalau dia menyediakan dalam rangka untuk tolong menolong dalam memeriahkan tahun baru, maka dia masuk bagian daripada tolong menolong di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jadi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat. Jadi petasannya
Dikemanakan? Jangan dijual. Ya, dibakar kemudian dihancurkan saja. Kan niatnya enggak ikut perayaan, tapi jual saja. Menyediakan sebagaimana kita ini jual khamar. Kita enggak minum khamar. Dengan kita menjual, orang lain jadi apa? Berbuat dosa dan maksiat. Karena kita menyediakan khamar. Kalau kita menyediakan petasan, orang lain apa? Memeriahkan. Jadi itulah tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat. Ta'awwadu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, maka direndam aja. Jangan dibakar juga, nanti memeriahkan. Bagaimana selain ahlu sunnah mereka juga bersyahadat, sedangkan kita meyakini apabila sudah bersyahadat akan ada pengampunan insyaallah. Bagaimana selain dari ahlu sunnah yang mereka juga bersyahadat? Ketahui jamaah sekalian, mengenai tentang ahlu sunnah dan tidaknya, kita harus pahami bahwa kata Rasul, Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk ke dalam surga. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Ma'ana wa ashabi. Yang dia mengikuti aku, kata Rasulullah, dan mengikuti sahabatku, itulah yang satu itu adalah masuk surga, yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Makna ahlu sunnah yaitu orang yang senantiasa mengikuti akidah, manhaj, cara beragamanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah yaitu para sahabat. Kita beramal juga mengikuti para sahabat. Kalau ingin lebih jelas, kita membahas kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf, itu di tempat kita di Ma'had Ibnu Utsman setiap subuh di hari Ahad. Jadi kita tahu selain dari Ahlus Sunnah itu mereka bersyahadat, apakah dia masuk ke dalam surga atau tidak? Kalau dia bersyahadat kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, orang siapa yang dia mengucapkan man jadi qala li akhirih kalimat la ilaha illallah, orang siapa yang di akhir kalimatnya, ucapannya, di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu tidak berbicara dia apakah menegakkan sunnah atau tidak, asalkan tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak keluar ya dari barisan akidah Ahlus Sunnah, maka dia tetap masuk ke dalam surga. Hanya saja dia akan dicuci terlebih dahulu dari dosa dan maksiatnya di dalam neraka jahanam, yang nanti dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Selama masih ada seberat biji zarah di dalam hatinya, ada keimanan. Maksudnya keimanan di sini adalah dia tidak menyekutukan Allah, dia mentauhidkan Allah, maka dia akan diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Itu. Jadi tidak semuanya ya dia adalah sesat. Di dekat kampung ana ada satu desa yang pemuda atau penduduk lelakinya tetap tahun punya adat ritual mengelilingi desa dengan pakaian putih, lalu sambil memotong tubuhnya sendiri. Memotong tubuhnya sendiri. Dan menejam juga banyak mengagumi sahabat Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga memerangi saudaranya yang muslim yang tidak mengikuti adat mereka di desa itu. Apakah itu ciri-ciri Syiah? Ya, ini Syiah. Makanya di antaranya jamaah sekalian, perbedaannya Syiah
kaum kafir dengan ahlu sunnah, mereka mengadakan acara ritual perayaan yang tidak ditetapkan dalam Islam. Itu cirinya. Orang Syiah mereka memiliki apa? Perayaan ketika mulai tanggal 1 tahun baru, yaitu Hijriyah, di bulan Muharram, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan sampai di akhir bulan Muharram orang-orang Syiah merayakan di perayaan hari raya di dalam bulan Muharram. Yang paling menonjol adalah perayaan yaitu hari Karbala di 10 Muharram. Mereka mencincang-cincang tubuhnya sendiri dengan benda tajam, melukai dirinya sendiri dengan pisau, dengan tombak, demi menghormati yakni kematian cucu Nabi SAW. Itulah Syiah yang mengkultuskan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib saja. Cirinya yang paling mudah, kalau mereka mengatakan Imam Ali, tapi dia tidak mengatakan Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman, tapi dia hanya bilang Imam Ali, berarti dia adalah Syiah. Nah, perhatikan kalau baca-baca buku Islam juga seperti itu. Kalau dia mengkultuskan Imam Ali, dia tapi tidak menyebutkan Imam Abu Bakar, Imam Umar, berarti itu buku yang ditulis oleh orang Syiah. Bahkan dari pertanyaan ini, yang tidak mengikuti ritual mereka akan dibunuh. Iya, karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kejam mereka. Ahlu sunnah berapa banyak dibantai oleh orang Syiah di Syria, terus dibantai. Ini kejamnya mereka dan menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak mengikuti tradisi atau perayaan-perayaan mereka. Makanya haram kita mengikuti apa? Mengikuti perayaan mereka. Kaum muslimin sudah mulai ikut-ikutan. Orang Syiah mulai merayakan dari tanggal 1 Muharram, ya, tahun baru Hijriah. Kaum muslimin ikut-ikutan merayakan apa? Tahun baruan, yaitu tahun baru Islam. Turun ke jalan bawa obor dan seterusnya. Itu yang Hijriah saja dilarang, apalagi yang bukan Hijriah pada saat ini. Jelas Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, termasuk bagian daripada mereka. Kalau kita mengikuti kaum Syiah, Allah akan melaknatinya. Kita mengikuti orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, dan Allah pun akan menyesatkan dan melaknatinya. Maka cukuplah kita perayaan yang sudah ditetapkan dalam Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun pekanan adalah hari raya kita di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Di pertanyaannya kayak curhat panjang-panjang. Apakah berselawat dengan suara keras atau jahar itu termasuk ciri Syiah? Ya, berselawat dengan suara keras ataupun jahar, ya selawatnya, kalau kita dianjurkan berselawat kepada Nabi, ya kita berselawat karena Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan untuk berselawat. Ya innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Kita berselawat. Sungguh ya para malaikat Allah itu berselawat kepada Nabi. Ya kita harus berselawat. Namun berselawat kita jangan sampai yakni berlebih-lebihan dan bahkan mengandung kesyirikan. Makanya berselawat di sini pertanyaannya keras atau jahar, itu ciri Syiah atau bukan? Kalau misalkan orang-orang Syiah mereka menyanjung-nyanjung dari Hasan Hussein itu dengan suara keras, dengan suara lantang, bahkan mereka apa? Mengelilingi dari kuburan-kuburan yang mereka anggap itu sebagai orang yang saleh. Makanya di hari Karbala mereka menyanjung-nyanjung atau berselawat dengan menyebut Hasan Hussein, melukai dirinya, bahkan sampai membakar dirinya.
Itu cirinya orang Syiah. Tapi kalau misalkan ahli sunnah ada yang bersalawat dengan secara keras, kalau salawatnya benar, ya jangan dianggap itu Syiah. Gitu. Hanya saja ya salawatnya mengganggu. Mungkin mengganggu orang yang sedang istirahat, sedang tidur. Jadi cukuplah kita secara sir saja. Sebagaimana para sahabat ini bersalawat, tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bersalawat kepada engkau di setiap hari?" Maka kata Rasulullah, "Bacalah sebagaimana yang engkau baca di dalam solat." Itu salawat yang diajarkan Nabi SAW. Adapun ciri-ciri salawatnya orang-orang Syiah, mereka selalu bersenandung kepada Ali, selalu bersenandung kepada Hasan, selalu bersenandung kepada Husain, dan bersenandung kepada 12 imam mereka yang mereka anggap sebagai suci, melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin kita bisa bahas. Adapun pertanyaan yang tidak dijawab, kami mohon maaf karena waktu sudah akhir malam. Langsung pulang, langsung tidur. Jangan merayakan tahun baru. Pulang. Ya, pulang. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang merayakan tahun baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita taufik untuk tetap istiqamah yakni di jalan ya Rasulullah dan para sahabat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.